Halo semua, apa kabarnya? Gimana kerjaannya minggu kemarin? Sibuk ya? Atau santai? Kalau saya maunya santai, tapi nggak bisa. Minggu kemarin saya baru sadar bahwa kartu ATM saya sudah kedaluarsa. Saya baru sadar pas belanja di supermarket dekat rumah. Waktu di kasir, saya dikasih tahu petugasnya bahwa ATM saya nggak bisa dipakai untuk bayar. Saya sempat bingung dan tanya dalam hati, kok nggak bisa dipakai? Padahal ada saldonya. Setelah saya cek lagi, ternyata kartu ATM-nya sudah kedaluarsa. Batas pemakaiannya adalah bulan kemarin. Saya sering pakai kartu ATM untuk belanja karena kartu itu punya fungsi sebagai kartu debit. Saya lebih pilih pembayaran pakai kartu debit atau GoPay daripada tunai. Nah, karena itu setelah saya tahu kartu ATM saya udah kedaluarsa, besoknya saya langsung ke kantor bank di kampus saya untuk buat kartu baru. Selain kartu ATM-nya, waktu buat kartu baru saya harus bawa buku tabungan dan KTP. Saya buat kartu yang tanpa nama karena bisa langsung jadi di hari itu juga. Kalau buat kartu dengan nama kita, jadinya lama. Terus 3 ekor anak kucing yang 2 bulan lalu lahir, sekarang sudah lumayan besar. Saya mulai repot karena makanan kucing cepat habis. Saya mulai pikir untuk kasih kucing-kucing itu ke orang lain. Saya dikasih tahu teman bahwa saya bisa kasih kucing lewat akun-akun pecinta kucing di Instagram. Jadi kita foto kucing-kucing yang mau kita kasih ke orang lain, terus unggah fotonya di Instagram, tag akun pecinta kucing, dan kasih tagar Open Adopt Kucing. Setelah saya ngobrol ke Najma, dia langsung tolak. Katanya dia sudah terlanjur sayang dengan 3 ekor anak kucing itu. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Kalau ada yang mau adopsi kucing, sebenarnya masih ada 2 ekor anak kucing lagi di teras rumah saya. Kalau minat, silakan mampir saja ke rumah saya ya. Di catatan harian kali ini saya sempat cerita tentang saya ganti kartu ATM ya. Apa kalian ada yang punya rekening bank di Indonesia? Mungkin untuk kalian yang pernah kerja di sini biasanya punya ya. Saya juga kurang paham sih tentang rekening bank dari orang asing yang kerja di Indonesia. Saya dulu pernah temani orang Jepang buat rekening di salah satu bank di Jakarta. Waktu itu pihak bank minta paspor, surat domisili, dan kitas. Terus rekeningnya langsung jadi di hari itu juga. Waktu di Jepang saya pernah buat rekening 2 kali, yaitu rekening di Bank Pos Jepang atau Yucho dan di Bank MUFJ. Selama di Jepang saya hampir nggak pernah kesusahan dengan masalah rekening bank. Tapi memang ada beberapa perbedaan antara bank di Indonesia dan di Jepang. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang perbedaan bank di Jepang dan di Indonesia berdasarkan pengalaman saya tinggal di Jepang. Ingat ya, berdasarkan pengalaman saya loh. Saya tinggal di Jepang sampai bulan Maret 2018. Jadi, kondisi bank Jepang yang saya omongin adalah kondisi bank Jepang 3 tahun yang lalu. Kalau ada hal yang sudah berubah, tolong kasih tahu saya ya. Hal yang paling beda adalah pelayanannya ya. Jepang memang sudah terkenal sebagai negara dengan pelayanan terbaik. Waktu saya datang di Bank Jepang, biasanya ada petugas bank yang langsung datangi saya dan tanya tujuan saya ke situ. Petugas ini menurut saya sangat baik dan ramah. Tapi biasanya petugas-petugas ini sudah berumur. Di Bank Jepang, kita bisa melihat petugas yang sudah berumur. Beda dengan di Indonesia. Mungkin hampir nggak ada petugas bank di Indonesia yang berumur. Kalaupun ada, biasanya bukan petugas biasa, tapi manajer banknya atau pejabat bank itu.
Kalau di bank di Indonesia, petugas yang datangi kita waktu pertama kali kita masuk ke dalam bank adalah satpam. Jadi di Bank Indonesia, satpam tugasnya ada dua, yaitu jaga keamanan dan sebagai penyambut tamu. Mereka akan tanya tujuan atau keperluan kita datang ke bank dan biasanya akan ambilkan nomor antrian untuk kita. Perbedaan yang lain adalah biaya administrasinya ya. Waktu pakai rekening bank di Jepang, uang saya hampir nggak pernah berkurang karena biaya administrasi. Bahkan kalau di rekening saya cuma sisa 500 yen pun nggak apa-apa. Saya nggak pernah khawatir rekening saya ditutup oleh pihak bank. Beda dengan di Bank Indonesia. Pertama, setiap bulan akan ada potongan sebagai biaya administrasi bulanan. Walaupun nggak banyak, tapi kalau uang di rekening kita sedikit, lumayan berpengaruh juga ya. Nah, terus kalau nggak ada aktivitas keluar masuk uang di rekening kita, ada kemungkinan rekening kita akan ditutup oleh pihak bank tanpa pemberitahuan. Ini pernah dialami oleh istri saya. Dulu dia pernah buat rekening di salah satu bank terkenal di Indonesia. Tapi karena nggak ada uang yang keluar atau masuk, sekarang rekeningnya udah nggak bisa dipakai lagi. Saya ke Jepang 2 kali, yaitu dari tahun 2007 sampai 2011 dan dari tahun 2014 sampai 2018. Selama itu, saya cuma buka rekening 1 kali saja. Setelah itu, nggak pernah buka rekening baru lagi. Waktu datang ke Jepang yang kedua kali, saya cuma datang ke kantor cabang Bank Yucho dan MUFJ, terus aktifkan lagi rekening itu dan langsung bisa dipakai. Terus, satu perbedaan lagi yang paling menonjol, yaitu bunga bank. Kalau di bank Jepang, bunganya hampir nggak ada. Beda dengan bank di Indonesia. Ada bank di Indonesia yang bunganya sampai 6% per bulan loh. Tinggi banget kan? Mungkin ini yang menarik orang-orang asing buat rekening bank di Indonesia ya. Sebenarnya dalam aturan agama Islam, bunga bank itu dilarang loh. Tapi di Indonesia, banyak juga orang Islam yang terpaksa pakai bunga bank karena nggak punya pilihan lain. Oh ya, kalau di Indonesia, kita bisa pakai mesin ATM 24 jam tanpa dipungut biaya administrasi. Di Jepang juga ada mesin ATM yang buka 24 jam, tapi ada juga yang enggak ya. Misalnya ATM Bank Yucho. ATM Bank MUFJ juga ada yang buka 24 jam, tapi kalau kita mau ambil uang di atas jam 9 malam, biasanya ada biaya administrasi. Terus di minimarket Indonesia juga ada mesin ATM sama seperti di Kombini, tapi terbatas. Nggak semua minimarket sediakan mesin ATM. Jadi kalau kalian lagi di Indonesia, supaya nggak kehabisan uang, kalian harus tahu posisi mesin ATM di sekitar tempat tinggal kalian ya. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain mengenai bank di Jepang atau di Indonesia, silakan tulis komentar di kolom di bawah. Saya tunggu komentar dan cerita kalian ya. Hai, koko kara wa Nihongo de hanashimasu. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya.
pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanisia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.